Di sebuah kota kecil yang bernama Desa Wari, di Kalimantan, di Desa Wari, pernah hidup seorang wanita bernama Maharati. Seorang wanita yang diperkirakan dia hidup pada masa kerajaan Banjar Barapati. Ini terlahir dalam keadaan cacat. Dia tidak punya batang hidung. Dari kecil Maharati dipasangi hidung buatan dari sebuah kayu yang dipahat oleh bapaknya, Dehen, yang merupakan bapaknya Maharati. Anaknya minder karena dia cacat. Ternyata upaya kedua orang tuanya itu cukup berhasil. Maharati suka dengan hidung buatan bapaknya, dan dengan hidung buatan itu dia merasa menjadi wanita yang paling cantik. Maharati adalah anak bungsu. Dia punya dua kakak perempuan yang usianya tidak jauh beda dari kakaknya itu, bernama Suli dan Mayang. Berbeda dengan Maharati, Suli dan Mayang terlahir sempurna, cantik. Kedua kakaknya itu pun selalu memuji-muji Maharati dengan sebutan wanita paling cantik, agar Maharati ini tidak minder. Bukannya hanya kedua kakaknya saja, tapi ibunya Maharati juga selalu memuji-muji anaknya. Kehidupan Maharati seakan sempurna. Dia bahagia memiliki keluarga yang sangat menyayanginya. Terlebih lagi keluarga Maharati terbilang kaya. Bapaknya Maharati adalah seorang peternak sukses. Dia punya banyak hewan ternak di kandangnya. Jadi apapun yang Maharati mau pasti dituruti oleh bapaknya. Perlu ketahui teman-teman, kalau Maharati ini tidak pernah keluar rumah. Kedua orang tuanya mengurung Maharati agar dia tidak berbaur dengan anak-anak sebayanya di desa. Karena kalau Maharati bergaul dengan mereka, pasti mereka akan mengolok-olok Maharati karena perempuan itu tidak mempunyai batang hidung. Yang lebih parah lagi, dikatai manusia berhidung kayu. Tentu Dehen sebagai seorang bapak tidak akan membiarkan anaknya diolok-olok seperti itu. Setiap hari Maharati pun hanya bergaul dengan keluarganya. Rumah Maharati memang terbilang besar dan punya halaman yang luas, sehingga Maharati tidak pernah merasa bosan berada di dalam rumah. Ibunya Maharati juga sangat telaten mengurus anaknya itu. Semua berjalan baik-baik saja. Sehingga pada suatu hari di umur Maharati yang menginjak 19 tahun, dia mulai penasaran dengan dunia luar. Pagi itu, diam-diam Maharati pergi ke halaman belakang rumahnya. Dia tahu ada sebuah lubang kecil di pagar belakang rumahnya. Maharati pun mengintip dari lubang kecil itu, dan untuk pertama kalinya Maharati melihat dunia luar. Di sana banyak orang yang berulang lalang. Maharati benar-benar terkesima. Selang beberapa saat, tiba-tiba saja Maharati terkejut karena di sana ada seseorang yang juga mengintipnya dari luar pagar itu. Adalah seorang lelaki. Dia memang sering mengintip rumahnya Maharati untuk sekedar melihat wanita yang memiliki hidung kayu. "Lihat, di sana ada dia," kata si lelaki itu pada teman-temannya. Ternyata dia tidak sendiri. Lalu teman-temannya yang lain ikut mengintip dari celah lubang. Kali ini yang mengintip adalah seorang wanita. Maharati tersenyum. Ini pertama kalinya dia menemukan teman baru. "Ayo keluarlah, main bersama kami," kata suara perempuan dari balik pagar. Maharati pun menjawab, "Aku tidak boleh keluar sama bapak." Begitu jawab Maharati. "Kenapa?" tanya perempuan dari luar pagar. "Kata bapak, dunia luar itu tidak aman untukku," kata Maharati sambil mendekatkan mulutnya pada pagar. "Bapak, kamu bohong. Di luar sangatlah asik. Kamu bisa main sama kami, anak-anak lain. Kalau kamu mau, nanti sore kami akan balik ke sini dan membawakan tali, biar kamu bisa keluar," kata si perempuan itu. Berarti tidak menjawab. Dia malah diam seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Tiga anak itu pun pamit pada Maharati. Mereka janji nanti sore akan kembali dengan membawa tali. Sore pun tiba. Diam-diam Maharati kembali ke halaman belakang rumahnya. Dia mendekatkan telinganya ke pagar itu. Lalu terdengarlah suara gaduh. Tiga anak yang tadi bicara dengan Maharati. "Hai, kau siap?" tanya seorang perempuan. Maharati sebenarnya ragu. Dia menoleh ke sekelilingnya untuk memastikan tidak ada orang yang melihat aksinya. "Tapi aku tidak bisa lama-lama ya," kata Maharati. "Iya, kita sebentar saja. Kita keliling pasar. Banyak hal yang harus kamu lihat," kata si perempuan. Dari luar pagar, sebuah tali pun dilemparkan. Maharati nekat memanjat pagar rumahnya sendiri. Dia dibantu 3 orang anak lainnya yang baru ia kenal. Sesampainya di luar pagar,
Maharati merasakan hal yang berbeda. Ini pertama kalinya dia keluar dari dalam rumahnya, dan dia tidak sabar ingin melihat lebih jauh lagi kehidupan di luar sana. Ketiga temannya baru itu menyewa delman dan mengajak Maharati keliling pasar. Maharati terkagum-kagum melihat keramaian pasar, sedangkan ketiga temannya itu terus-terusan memperhatikan bentuk hidung kayu milik Maharati. Mereka penasaran, kenapa gadis itu mengenakan hidung kayu. "Hidung kamu kenapa?" tanya salah satu dari mereka. "Aku tidak punya batang hidung seperti kalian," begitu katanya. Delman itu pun keluar dari pasar dan tiba-tiba di sebuah lapangan tempat anak-anak bermain. Maharati dan ketiga temannya turun di lapangan itu. Mereka bergabung dengan anak-anak lainnya. "Aku berhasil membawanya keluar," kata Mantir, salah satu teman barunya Maharati. Semua anak di lapangan itu heran melihat hidung Maharati yang terbuat dari kayu. Maharati tersenyum malu-malu. Ia pun memperkenalkan dirinya, tapi tanpa diduga-duga, Maharati malah dibuka paksa hidung kayu milik Maharati. "Lihat, dia tidak punya hidung," kata Mantir sambil tertawa terbahak-bahak. Purok dan Nara juga ikut menertawakan Maharati. Ternyata mereka bertiga sengaja menjebak Maharati hanya untuk mempermalukan wanita itu. Semua anak-anak yang ada di lapangan terus mengolok-olok Maharati yang tidak punya hidung. Untung saja selang beberapa menit munculan bapaknya Maharati. Dia kaget kenapa anaknya ada di lapangan. Dahen langsung mengusir mereka yang mengolok-olok Maharati. Kemudian Dahen membopong Maharati, membawanya untuk pulang. Semenjak saat itu kejiwaan Maharati benar-benar terguncang. Seumur hidupnya baru pertama kali Maharati mendapatkan olok-olokan seperti itu. Maharati dituduh dia anak turunan jin. Anak-anak itu juga sangat kejam. Bahkan ada yang sempat meludahi. Maharati seharian mengurung dirinya di dalam kamar. Hingga malam tiba, Maharati tidak mau membukakan pintu kamarnya. Mayang yang tak lain adalah kakak kandung Maharati mengetuk pintu jendela adiknya. Ia mencoba untuk membujuk adiknya itu dan membawakan kelinci baru. "Buat kamu, lihat, warnanya sangat bagus," kata Mayang sambil mendekatkan mulutnya ke jendela. "Kakak dapat dari mana?" tanya Maharati. "Dari dalam kamar," tapi dia belum membuka jendela pintunya. "Bapak yang menangkap kelinci ini dari hutan, katanya buat kamu," jawab Mayang sambil tersenyum. Dia senang karena akhirnya ada respon dari Maharati. Maharati pun membuka jendela kamarnya. Dia tampak tidak mengenakan hidung kayunya. Kedua matanya bengkak sehabis menangis. "Hai," Maharati mengelus kelinci itu. Dan akhirnya Mayang berhasil membujuk adiknya itu. Maharati memang sudah tidak bersedih lagi. Dia kembali bermain dengan kedua kakaknya, tapi tidak bisa dipungkiri, Maharati amat dendam dengan ketiga teman barunya itu. Maharati pun ingin membalas dendam kepada ketiga temannya itu. Kebetulan tiga anak itu masih sering mengintip di pagar belakang rumah dan Maharati mengetahuinya. Di suatu sore, Maharati pun mendekatkan lubang kecil ke tempat mereka mengintip. "Apa kabar?" bisik Maharati pada lubang kecil itu. "Kami baik-baik saja, maafkan kami ya," kata Nara. "Aku sudah memaafkan kalian. Sekarang apa kalian mau? Masuk rumahku, kita main di sini saja," ajak Maharati. Mereka bertiga pun setuju, tapi Maharati menyuruh mereka untuk masuk satu persatu karena takut ketahuan sama ibunya. Yang pertama masuk adalah Nara, perempuan licik yang memperlakukan Maharati. Nara memanjat pagar itu menggunakan tali yang dilemparkan Maharati. Tali itu pun diikatkan pada batang pohon sehingga mampu menahan beban mereka. "Kalian berdua jangan dulu masuk, tunggu saja aba-aba dariku yang biar tidak ketahuan sama ibu dan bapak." Dia pun membawa Nara masuk ke kamarnya melalui jendela. Di dalam kamar itu, Maharati menunjukkan koleksi mainan yang dibuat dari akar pohon. Ketika diperhatikan, arah tertuju pada mainan itu. Di saat itulah, Maharati menghantam sebuah batu yang cukup besar, tepat di kepalanya Nara. Nara pun tewas seketika. Tanpa bisa berteriak, Maharati segera membisikkan darah itu juga memasukkan jenazah Nara ke dalam karung besar yang sudah ia siapkan. Karung itu kemudian dimasukkan ke dalam kolong ranjang. Maharati pun keluar dari kamarnya melalui jendela. Dia lalu mempersilahkan satu orang lagi untuk masuk rumahnya.
Kini giliran Purok yang naik. Seperti biasa Maharati membawa Purok ke kamarnya, lalu memasukkannya dengan cara yang sama. Purok tampak belum tewas. Kedua matanya memandangi Maharati. Kepalanya mengeluarkan darah dan tampak kasihan. Maharati pun menghantamnya kembali dengan batu yang cukup besar tepat di wajah Purok. Sebelum ada yang mengetahui aksi Maharati, ibu dan kedua kakaknya kebetulan sedang masak di dapur, sedangkan bapaknya Maharati sedang tidak ada di rumah. Setelah Purok tewas, Maharati dengan cepat membersihkan bercak darah dan memasukkan jenazah Purok ke dalam karung. Itu pun dimasukkan ke kolong ranjang. Setelah itu berarti ada satu lagi. Keluar pun Maharati dari dalam kamarnya melalui jendela. Kini giliran Martir. Ia berhasil memanjat pagar itu. Kata Maharati, kedua temannya Martir sedang menikmati makanan enak di rumah. Martir pun sangat senang sekali. Kebetulan dia sedang lapar. Maharati pun kemudian membawa Martir ke dalam kamarnya. Martir pun heran. Kenapa di kamarnya Maharati kedua temannya tidak ada? Tadi mereka di mana? Tanya Martir. Lagi di dapur. Kita di sini dulu. Sedangkan Maharati pun menyuruh Martir untuk mengambil karung di kolong ranjang. Si Martir pun menurut saja, dan saat itulah dia menemukan sebuah karung yang berisi jasad manusia. Belum sempat Martir menoleh ke Maharati, sebuah batu tiba-tiba saja menghantam kepalanya. Si Martir dia pun tewas begitu saja. Buru-buru Maharati membersihkan bercak darah. Dia pun memasukkan jasad Martir ke dalam karung. 3 mayat itu disimpan di kolong ranjang. Maharati pun sudah punya rencana yang matang untuk menyiapkan mayat-mayat itu. Akan ada sebuah kereta kuda yang datang ke rumah Maharati untuk mengangkut sampah. Nah, nantinya mayat itu akan dimasukkan ke dalam sampah-sampah yang ternyata ada ketiga mayat teman Maharati, dan tanpa curiga sampah yang ada mayat itu pun ikut dibakar dengan sampah. Tidak ada orang yang tahu kalau Maharati lah yang membunuh ketiga anak itu. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Maharati semakin beranjak dewasa. Kini kedua orang tuanya mengizinkan Maharati untuk melihat dunia luar. Maharati pun sangat senang dengan keputusan kedua orang tuanya itu. Maka pagi-pagi sekali si Maharati dijemput sebuah delman. Ia dan keluarganya naik ke atas delman itu. Mereka akan berkeliling desa dan mengenalkan Maharati ke dunia luar. Dunia luar bukan lagi menjadi hal baru baginya, karena dulu dia pernah kabur dan rumahnya kali ini dia tidak mau mengenakan hidung kayunya dan memilih untuk menutupi bagian hidung dan mulutnya dengan kain hitam seperti cadar. Dan setelah diizinkan keluar rumah, Maharati pun sering berkeliaran di pasar untuk membeli bahan makanan. Hingga pada suatu hari, dia bertemu dengan seorang wanita yang sudah sangat tua. Punggung wanita itu bungkuk. Dia harus menggunakan tongkat kayu untuk berjalan. Wanita tua itu adalah seorang pengemis yang akhir-akhir ini mangkal di pasar dekat rumahnya Maharati. Karena merasa kasihan, Maharati pun memberi pengemis itu beberapa keping uang. Itu adalah mata uang yang berlaku pada masa Kesultanan Banjar. Setelah Maharati memberi nenek itu uang, kepala si nenek perlahan menengadah pada Maharati. Dia memperhatikan wajah Maharati yang tertutup kain hitam. Si nenek pun tersenyum. Maharati pun lalu pergi begitu saja dari hadapan si nenek. Di perjalanan dia gelisah. Akhir-akhir ini memang ada yang dipikirkan Maharati. Kedua kakaknya Maharati sudah dipinang, sedangkan sampai saat ini tidak ada satupun laki-laki yang mau pada Maharati. Mungkin karena fisik Maharati yang berbeda dengan perempuan lainnya. Sudah berkali-kali Dehen menjodohkan anaknya dengan para lelaki. Setiap para lelaki itu datang ke rumah untuk melihat wajah Maharati. Mereka langsung mengundurkan diri dan tidak mau menikahi putrinya. Dehen pun tahu alasannya, sederhana, karena Maharati tidak memiliki batang hidung. Yang nampak di area hidungnya yaitu hanya 2 lubang kecil untuk Maharati bernapas. Sedikit laki-laki yang bahkan kaget pas melihat wajahnya. Maharati merasa sangat sedih. Setiap malam dia selalu melamun sambil menangis di belakang rumahnya. Dia mulai khawatir, jangan-jangan sampai ajal menjemput dan mati pun tidak ada laki-laki yang mau menikah dengannya. Dan saat mata Maharati sedang melamun, tiba-tiba saja dia melihat sosok perempuan di samping pohon. Maharati perlahan menghampiri sosok tua itu, dan ternyata
Dia adalah si nenek yang pernah bertemu Maharati di pasar. Entah bagaimana si nenek itu bisa masuk ke dalam halaman rumahnya. "Maharati, aku bisa membuatmu cantik dan abadi," kata nenek itu. "Bagaimana caranya, Nek?" tanya Maharati. "Kau harus meminum darah wanita yang sedang melahirkan," jawab si nenek. Maharati terdiam. Ia seperti tidak percaya. Bagaimana bisa? Soalnya si nenek ini aneh. Mana mungkin seorang manusia bisa menjadi cantik dengan meminum darah? Melihat keraguan Maharati, si nenek itu pun seolah menunjukkan kesaktiannya. Dia pun berubah wujud menjadi sosok wanita muda dan cantik. Lalu dia tersenyum pada Maharati. Maharati pun langsung terkagum-kagum dengan kesaktian si nenek. "Benarkah apa yang kau katakan itu?" tanya Maharati. Perlahan dia mulai percaya pada perkataan si wanita tua itu. "Tentu saja kamu bisa cantik seperti ini," kata si wanita itu. Maharati tidak menyadari kalau dia sedang diajak bicara itu adalah demit yang akan menyesatkannya. Beberapa hari kemudian, hidup Maharati tidak tenang. Setiap malam, dalam tidurnya dia selalu didatangi oleh nenek tua itu. Di dalam mimpinya, Maharati, si nenek memberi sebuah mantra yang ditulis di atas daun pelepah bambu. Ajaibnya, ketika Maharati bangun, ia mendapati pelepah bambu itu tergeletak di sampingnya. Sudah ada mantra yang tertulis di atas pelepah bambu itu. Semakin gelisah saja akhirnya. Dia membuat sebuah keputusan yang nekat. Dia akan mencoba saran si nenek tua itu, yaitu meminum darah orang yang sedang melahirkan. Maka di hari berikutnya, tengah malam hari, Maharati mengendap-endap keluar dari rumahnya. Dia sudah mendengar kalau di kampungnya ada wanita yang sedang hamil besar dan kebetulan malam itu si wanita sedang melahirkan. Maharati pun tidak jauh dari rumah Maharati. Maharati berhasil masuk ke dalam kolong rumah si wanita yang sedang melahirkan. Dia mengadah-adahkan kepalanya ke atas dan membuka mulutnya lebar-lebar. Saat jabang bayi itu keluar, maka darah pun mengucur membasahi dipan atau lantai bambu, lalu merembas ke kolong rumah. Di kolong rumah itulah Maharati meminum darah. Wajahnya memerah terkena cipatan darah, dan setelah darah itu habis, Maharati langsung kabur tanpa diketahui siapapun. Secara ajaib, keesokan paginya Maharati terkejut melihat kondisi wajahnya yang berubah. Dia sekarang punya batang hidung. Wajahnya juga tampak lebih cerah dan lebih cantik. Dengan gembira, Maharati menunjukkan batang hidung barunya itu kepada keluarganya. Semua keluarga Maharati heran, bagaimana bisa hidung itu bisa tumbuh di wajah Maharati. Sekarang wanita itu bisa berkeliling desa tanpa harus menutupi wajahnya dengan kain hitam. Itu pun mulai tertarik dengan kecantikan Maharati. Namun sekarang dia jual mahal dan dia tidak langsung menerima pinangan para lelaki itu. 1 bulan pun berlalu, keanehan mulai terjadi pada Maharati. Hidungnya yang indah itu hilang lagi dan wajahnya kembali seperti sedia kala. Maharati bingung apa yang sedang terjadi padanya. Malamnya, saat Maharati sedang kebingungan, ia mendengar ada yang mengetuk jendela kamarnya. Dia pun membukanya. Jendela itu ternyata yang datang adalah si nenek misterius yang pernah memberinya petunjuk. Dan yaitu bilang kalau Maharati tahu hidup abadi dengan kecantikannya, maka dia harus memakan bayi. Maharati benar-benar terkejut dengan perkataan si nenek tua itu. Tapi di sisi lain, Maharati tidak mau kehilangan kecantikannya. Dia pun menuruti apa yang si nenek itu katakan. Maharati benar-benar sudah gelap hati. Wanita itu pun langsung mencari. Pertama, di desa Maharati mendatangi rumah yang penghuninya baru saja melahirkan beberapa hari lalu. Ia masuk ke dalam rumah itu melalui jendela kamar. Kebetulan, bayi di kamar sedang sendirian, sedangkan ibunya sedang di dapur. Maharati langsung menculik bayi itu dan membawanya ke hutan, dan dengan keji Maharati membunuh jabang bayi itu lalu memakannya mentah-mentah. 1 hari setelah memakan bayi, hidung Maharati kembali tumbuh. Wajahnya juga berseri-seri, tambah cantik. Belum ada warga yang mengetahui aksi kejinya itu. Warga mulai cemas karena beberapa bulan ini sudah ada 4 bayi yang hilang di desa mereka. Atas dasar itulah mereka ingin menjebak si penculik bayi, dan suatu malam nasib naas menimpa Maharati. Dia tertangkap basah oleh warga sedang menculik
Jabang bayi Maharati pun ditangkap warga, diarak keliling desa tanpa diadili lagi. Maharati langsung dipenggal oleh warga. Hal itu mereka lakukan karena pembunuhan yang dilakukan Maharati terbilang keji, maka harus dibalas dengan keji pula. Karena pas Maharati ditangkap, dia sempat mengaku kalau dia sudah membunuh semua bayi itu. Tidak ada yang bisa menolong wanita itu, termasuk keluarganya sendiri. Bahkan keluarganya Maharati juga diusir dari desa. Rumah mereka dibakar. Warga menuduh kalau Maharati itu menuntut ilmu hitam, sehingga dia menculik para bayi dan membunuhnya. Setelah kematian Maharati, warga merasa aman. Mereka tidak lagi takut akan teror penculikan bayi. Namun apa yang terjadi dengan Maharati benar-benar di luar nalar. Wanita itu ternyata tidak bisa dibunuh. Kepala dan tubuhnya bersatu kembali. Jantungnya berdetak, dan kini dia menjelma menjadi wanita yang lebih dicari sebelumnya, dan wajahnya berbeda dengan Maharati yang dulu. Tapi ada luka di lehernya. Dari situ bekas luka penggal yang entah kenapa tidak bisa hilang. Kalau siang Maharati berbaur dengan warga lainnya di pasar, dan kalau malam dia akan kembali ke hutan, lalu berubah wujudnya menjadi sosok kepala wanita dengan jeroan tubuh yang terburai. Itu sangat mengerikan. Dia terbang di malam hari, menculik bayi dan meminum darah wanita yang baru melahirkan demi menjaga keabadian dan kecantikannya. Semakin lama warga semakin sering melihat penampakan Maharati, dan warga pun mulai menamai hantu itu dengan sebutan nama Kunyang. Entah siapa yang mengawali menyebut nama itu, yang namun faktanya adalah makhluk gaib itu sudah ada sejak zaman dulu, dan hingga sekarang masih sering menampakkan diri.